Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya Muhammad Ridwan di channel Garasi Ilmu. Pada video kali ini saya ingin membahas apa yang diminta oleh sebahagian sahabat, membahas tentang masalah haji dan umroh, di mana haji merupakan rukun Islam yang kelima, seperti yang diucapkan, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam khutbahnya, bahwa haji itu termasuk min tamamin ni'mah, dari kesempurnaan kenikmatan, wa min tamamil Islam, dan kesempurnaan dari keislaman. Sebab itu merupakan rukun yang kelima. Tetapi di dalam masalah umroh, ulama berbeda pendapat tentang masalah umrah tersebut. Sebahagian mengatakan bahwa umrah itu wajib, sebahagian mengatakan umrah itu sunnah. Adapun soal masalah haji, itu sudah menjadi ma'lumun minad dini bid-darurah, diketahui oleh semua kalangan, baik orang yang memahami hukum agama ataupun tidak, bahwa haji itu merupakan kewajiban berdasarkan ayat Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan diwajibkan kepada manusia, kepada orang yang beriman, untuk melakukan ibadah haji, wabil khusus kepada orang-orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah, mampu dari segi pembiayaan, keilmuan, juga kesehatan, sehingga tidak ada alasan bagi orang yang mampu melakukan ibadah haji untuk menunda ibadah haji, kecuali atas dasar antrian yang dibuat oleh negara. Sahabat sekalian, dalam masalah umroh ini merupakan sebuah kewajiban berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Sewaktu ditanya oleh Siti Aisyah, apakah untuk perempuan itu ada peluang untuk berjihad, Rasul menjawab, jihadun la qitala fih, ada jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan, yaitu al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Sehingga dengan demikian hadis ini menjelaskan tentang kewajiban seseorang melakukan ibadah umrah. Adapun ulama yang berpendapat bahwa umrah itu sunnah, itu pun berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, apakah umrah itu wajib? Rasul menjawab, la, walakin anta'tamira khairun laka. Tetapi kata Rasul, jika kamu melakukan umrah, maka itu lebih baik untukmu. Hadis ini dianalisis oleh Imam An-Nawawi, dijelaskan di dalam kitab Asnal Matalib Mughnil Muhtaj. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini hadis yang lemah. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan hadis ini hadis batil, sehingga tidaklah kuat dijadikan sandaran hukum sebagai keputusan apakah wajib atau tidak. Terlepas dari perbedaan tersebut, maka kaul yang adhar berpendapat bahwa haji dan umroh adalah dua kewajiban bagi setiap individu orang beriman satu kali dalam seumur hidup. Adapun haji-haji yang lain, ataupun ketika orang menginginkan melakukan ibadah haji yang kedua, umroh yang kedua, maka tibanya hukum tersebut menjadi sunnah. Para sahabat sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang umroh wabil khusus, karena melihat kondisi haji itu terlalu lama antrean, sehingga solusi bagi umat Islam yang menginginkan ziarah ke kota Makkah itu ya melakukan umrah. Kemudian sebelum kita melakukan umrah, tentu
segala sesuatu harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan, sebab tanpa pengetahuan ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang umroh, insya Allah di sesi berikutnya saya akan menjelaskan tentang ibadah haji. Maka kita istirahat sebentar, intro dulu. Baik, kita lanjutkan. Ketika seseorang bermaksud untuk melakukan umroh, maka tentu sebagai budaya di Indonesia biasanya mengadakan walimatus safar, walimah perjalanan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya adalah meminta doa kepada saudara, keluarga, handai taulan, para guru, para masyayikh, agar supaya didoakan keselamatan dan juga kesehatan. Kemudian kenapa kita meminta didoakan? Karena seperti yang Rasul jelaskan bahwa as-safaru qit'atun minal azab yamna'u syarabahu wa ta'amahu, bahwa perjalanan itu potongan-potongan dari siksaan, di mana orang punya keterbatasan konsumsi makanan minuman di perjalanan terbatas. Kebutuhan yang kita butuhkan, istirahat, itu pun terbatas karena memang sedang di perjalanan. Ketika seseorang sudah selesai melakukan kebutuhannya di perjalanan, maka segeralah kembali ke keluarganya. Itu yang diamanatkan oleh Rasul. Terlebih perjalanan di dunia ini semuanya perjalanan yang hanya sekedar kemungkinan. Sebab perjalanan yang pasti itu adalah kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara untuk melakukan perjalanan kadang-kadang terhalang oleh penyakit, terhalang oleh kondisi seperti yang terjadi di dunia. Pada 2018-19 kita diberikan ujian oleh Allah, yaitu virus corona, sehingga banyak umat Islam yang tidak bisa melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah sekarang sudah normal kembali, umat Islam bisa mengobati kerinduannya untuk melakukan ibadah umroh ke tanah suci Makkah. Nah, sahabat sekalian, setelah meminta didoakan kepada saudara, keluarga, kemudian kita sebelum pemberangkatan tentu melakukan sholat sunnah safar 2 rakaat, bebas mau membaca surat apapun kita boleh, karena itu adalah sholat sunat dan pembacaan surah pun bukan rukun di dalam sholat. Setelah itu kemudian kita berangkat ke bandara dan diterbangkan insya Allah ke kota suci Makkah, sambil kita berdoa ketika menaiki kendaraan kapal terbang. Insya Allah itu dipimpin oleh pembimbingnya masing-masing, bahkan oleh kru kapal pun kita dibimbing untuk berdoa. Nah, yang menjadi kepentingan di dalam pembahasan ini adalah permasalahan tentang sholat. Karena meskipun kita di perjalanan, tetap saja yang namanya sholat itu wajib. Tapi pertanyaannya, dengan segala keterbatasan di kapal itu, apakah kita memang harus melakukan sholat secara normal karena tuntutan sebuah kewajiban? Tentu tidak, karena Rasul telah mengatakan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Agama ini sebenarnya harus dimudahkan, jangan dipersulit. Kesulitan timbul bukan karena agama, tapi lebih karena memang kita keinginan nafsu kita bertentangan dengan perintah agama. Nah, diringankan artinya di dalam kita melakukan sholat di kapal itu kan, satu, tidak bisa bersuci secara biasa, air tidak ada, tanah pun tidak ada. Bertayamum kepada selain tanah itu kan di dalam kesepakatan madhab Syafi'i, tayamum itu tidak sah. Terlepas sahabat-sahabat kita sebahagian umat Islam ada yang menganggap ke kursi saja itu tayamum sudah sah. Tapi bagi kita sebagai madhab Syafi'i itu dianggap tidak sah. Kemudian
di antara kewajiban sholat itu, syarat wajibnya sholat itu adalah istiqrarun fil ardi, menetap, menempel di tanah. Sedangkan kapal terbang itu tidak menempel di tanah. Maka dari itu Imam Maliki berpendapat di saat hal itu tidak ada, maka sholat tidak diwajibkan. Tapi dalam madhab Syafi'i, sholat tetap wajib. Oleh karena sholat tersebut tidak mencukupi persyaratan sahnya sholat, maka sholat yang dilakukan hanya sekedar sholat lihurmatil wakti, seperti yang telah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Muhadzab. Lalu dari mana dalil bahwa sesungguhnya sholat itu tetap wajib meskipun kita tidak punya suci, tidak punya alat bersuci, tanah tidak ada, tayamum tidak bisa. Imam Al-Qalyubi di dalam kitabnya menjelaskan bahwa ada satu riwayat Siti Aisyah annaha ista'arat qiladatan min Asma'a. Beliau pernah meminjam kalung dari Siti Asma, kemudian pahala kalung itu menghilang. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasan fi talabiha, maka Rasul memerintahkan sebahagian orang untuk mencari emas tersebut. Kemudian fahadaratis salat wa laisu ana wudu'in, ketika sedang mencari datang waktu salat sedangkan mereka tidak mempunyai wudu. Walam tajidu ma'an, tidak menemukan air sama sekali. Fasallu wa hum ala ghairi wudu'in, mereka melakukan salat dengan tidak dibarengi wudu. Fa anzalallahu ayatat tayammum, kemudian Allah menurunkan ayat tentang tayamum sebagai pengganti daripada wudu. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyikapi hadis ini mengatakan inilah satu-satunya dalil yang menyatakan bahwa sholat meskipun alat sesucinya itu tidak ada, tetap saja sholat itu wajib dilakukan. Yang disebut dalam istilah ilmu fikih itu faqidut tahurain, tidak mempunyai dua alat suci, air dan tanah. Nah, apakah sholat lihurmatil waktu ini wajib diqadha atau tidak? Para ulama menjelaskan bahwa ketika melaksanakan sholat lihurmatil waktu persyaratannya tercukupi, rukunnya tercukupi seperti melakukan sujud dengan biasa, ruku dengan biasa, menghadap Ka'bah, bersuci, maka tidak wajib mengulang sholat tersebut. Tapi apabila persyaratan itu tidak ada semua, maka nanti kita wajib mengulang di saat waktu masih ada, dan wajib mengqadha apabila waktu memang sudah tidak ada. Demikianlah, jadi tidak ada alasan kita tidak sholat di atas kapal, kita tetap melaksanakan sholat, tetapi sholatnya hanya lihurmatil waktu, menghormat waktu datangnya sholat. Lalu menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yang terbaik dalam sholat lihurmatil waktu ini menunggu akhir dari waktu. Kenapa menunggu akhir waktu? Sebab kemungkinan mungkin saja nanti kita bisa menemukan air. Ada kemungkinan kita bisa menemukan air sambil menunggu. Kalau memang sudah ditunggu sampai akhir waktu tidak ada, barulah kita melaksanakan sholat lihurmatil waktu. Nah, itu mungkin penjelasan tentang masalah ibadah sholat di atas kapal. Kemudian tentu setelah kita mengadakan perjalanan kurang lebih 10 jam, 9 jam memasuki kota Makkah, maka sebelum kita memasuki kota Makkah, kita sebagai orang yang akan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh diwajibkan mengambil miqat. Permulaan kita berniat ihram untuk umroh ataupun ihram untuk haji. Di dalam hal miqat makani ini para ulama berbeda pendapat juga, terutama Syekh Ibnu Hajar dengan ulama-ulama yang mengikuti beliau itu berpendapat bahwa bagi orang Yaman yang melalui kapal lautan itu bisa mengambil miqat dari Jeddah. Kenapa? Sebab beliau beralasan jarak antara
Jeddah ke Mekah dan Yalamlam ke Mekah itu sama. Tetapi dalam hal ini karena ukuran jarak itu dalam situasi zaman yang modern begini adalah amrun mahsus, artinya sesuatu yang memang bisa terukur. Ya, setelah diukur oleh para ahli ternyata jauh berbeda. Jadi antara Jeddah dan Mekah itu hanya 75 kilo, sedangkan antara Yalamlam dan Mekah itu 100 kilo. Maka bagi orang Yaman, dia mengambil mikotnya itu dari Yalamlam. Sedangkan bagi kita sebagai orang Indonesia yang melalui kapal lautan, itu pun kalau mengambil mikot dari Jeddah itu lemah pendapatnya. Sebaiknya bagi yang melakukan ibadah haji melalui kapal udara itu mengambil mikotnya tidak di Jeddah tapi tidak di Yalamlam tapi di Datu Irqin. Atau kalau tidak di Datu Irqin itu kita mengambil mikotnya dari Bandara King Abdul Aziz. Sebab dari King Abdul Aziz ke Jeddah saja itu jaraknya sudah mencapai 30 km lebih. Apalagi dari King Abdul Aziz ke Mekah itu tentu lebih jauh. Nah, disitulah terlepas dari semua perbedaan pendapat tentang mikot, maka kita pada akhirnya tidak saling menyalahkan, tidak saling menyerang satu sama lain, toh memang semuanya mempunyai dasar hukum. Nah, para sahabat sekalian, ini baru pembahasan masih di atas kapal, belum pembahasan tentang masalah praktek dari ibadah umroh tersebut. Untuk menghemat waktu, saya rasa 15 menit itu sudah cukup untuk sesi pertama. Insya Allah pada sesi kedua saya akan lanjutkan pembahasan tentang rukun di dalam umroh, rukun di dalam haji, terus apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika kita melakukan ihram. Sebab kalau kita tidak mengetahui ilmunya, tentu ibadah yang begitu capek secara fisik dan mahal secara finansial tentu akan menjadi nilai nol di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah disambung di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung kami supaya bisa membuat video-video yang bermanfaat, video-video yang akan menjadi ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kami diberikan keistiqomahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, juga komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.